Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online minggu ini. Apa kabarnya di rumah? Yang pasti luar biasa dong ya. Oh ya adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah ya kak ya? Iya. Oh ya adik-adik, ada yang masih kenal gak dengan kakak yang di samping? Ayo, masih kenal nggak? Halo adik-adik, nama kakak Uli, Guru apa kak? guru Sinambela. Ya, yuk kita mulai ibadahnya. Kita angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Siapa mau jadi anak Tuhan? Aku dong kak. Gimana kak caranya kak? Anak Tuhan itu harus baik, harus sopan sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama teman-teman. Oh gitu ya kak. Kalau mau jadi anak terang ya kak ya? Iya. Yuk adik-adik kita nyanyi satu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. diambil dari Taurat yang ke-9 dan artinya. Demikian hukum Tuhan. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian Tuhan,
Mari kita sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Amin. Aduh, kakak sakit, kenapa aku dicubit? Ya, Ih, aku dicubit. Ayo adik-adik, siapa di rumah yang suka ngelawan mama dan papa? Atau suka berantem saat main sama kakak atau sama adik di rumah? aduh, kalau dipanggil pura-pura nggak dengar kak. Iya, pura-pura nggak dengar. Siapa ya di rumah yang suka kayak gitu? Aku pernah. Aku juga pernah, Kak. Adik-adik nggak boleh ya, itu dosa. Kalau yang di rumah sering melakukan seperti itu, kita harus bertobat. Bertobatnya dengan cara kita menjadi anak yang baik, bermain yang baik bersama kakak, adik, atau teman-teman di rumah, ngomongnya sopan sama mama, sama papa. Yuk kita lanjut bernyanyi, kita angkat satu pujian, Tuhan bila hati kawanku. Kita bangkit berdiri adik-adik sambil menyanyikan lagu ini. Adik-adik, mari kita bersama berdoa untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kak, hari sudah jauh malam dan sudah hampir siang loh. Yuk kita bangun yuk untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Maksudnya apa sih, Kak? Aku bingung. Maksudnya mau sampai kapan kita hidup dalam dosa? Yuk kita menjadi anak-anak terang. Kita hidup sopan sesuai perintah dan kehendak Tuhan. Dapat membagi waktu antara main HP dan belajar. Oh gitu, berkata jujur dan lemah lembut kepada sesama, menjauhi kebencian dan kekerasan ya Kak? Iya benar. Yuk adik-adik sambil bangkit berdiri kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik, mari kita bersama mengakui iman kepercayaan kita. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang untuk mengakhiri hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, pada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu hari ini yang pertama itu setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Jangan lupa persembahannya dikasih ke mama dan papa. Nanti mama dan papanya akan menyampaikan kepada si tua daerah kalian dan nanti akan sampai ke gereja adik-adik. Yang kedua, adik-adik saat ini kita masih menjalankan ibadah online di rumah ya. Tetap semangat ibadahnya. Kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Oh iya Kak, kita kan ada tugas minggu lalu yaitu ayat hafalan. Betul itu Kak. Berikut videonya. Halo, nama saya Kori Pasaribu. Saya akan mengucapkan ayat hafalan saya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih kakak sekolah minggu. Halo, nama saya Ceril Shibuya. Ayat hafalanku 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih kakak abang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak-kakak dan semuanya. Ayat hafalanku dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih, God bless you. Wah, bagus-bagus ya Kak. Iya benar. Pinter-pinter adik-adiknya di rumah mengerjakan semua Kak. Yang belum pernah mengerjakan jangan lupa dikerjakan ya, dikumpulkan dan nanti akan di-share atau dipublish di Instagram sekolah minggu. Jangan lupa di-follow ya. Dan adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini adalah Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Nggak boleh lagi ada yang bercanda. Fokus dan harus sopan sama Tuhan. Kita mau menikmati sabda Tuhan dan jika kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Besar Kuasa-Nya.
Adik-adik, saat ini kita tiba pada pendengaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Sudah persiapkan? Baik, kalau sudah, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa, tutup mata dan lipat tangannya. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berfirmanlah Kau Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Baik, kita buka kitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini yaitu terambil dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 14. Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Bila sudah dapat, Abang akan bacakan untuk kita. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ada yang tahu di sini jemaat di Roma itu di mana? Adik-adik, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Roma, di mana pada saat itu jemaat di Roma mengalami sebuah perselisihan atau tidak akur. Pada saat itu mereka tidak saling mengasihi satu sama lain. Padahal jemaat-jemaat di Roma itu sudah mengenal Kristus. Padahal jemaat-jemaat di Roma sudah mengerti firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak menerapkannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, adik-adik, tema bagi kita pada minggu ini yaitu hidup dengan sopan. Firman Tuhan pada kita berbicara tentang kelakuan baik atau sopan santun, sama seperti Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Roma untuk saling mengasihi satu sama lain. Bagaimana mengasihi itu? Salah satunya adalah hidup dengan sopan santun. Adik-adik pasti sudah diajarkan oleh guru-guru di sekolah bagaimana hidup dengan sopan santun. Contoh yang paling sederhana, kalau kita ke sekolah pasti adik-adik harus menyapa teman, harus menyapa guru, bahkan memberi salam juga kepada guru kita. Nah, itu di sekolah. Bagaimana di rumah? Apakah adik-adik juga sudah sopan dengan kakak? Apakah adik-adik sudah sopan dengan adiknya? Apakah adik-adik juga sudah sopan dengan kedua orang tua adik-adik? Jika kita di rumah, pasti kita suka berkelahi sama adik atau kakak kita, karena
kalau kita hidup bersama-sama tidak mungkin tanpa adanya perselisihan. Tidak mungkin ketika kita hidup bersama-sama dalam satu rumah kita baik-baik saja atau adem-adem saja. Pasti ada masalah. Tapi ketika ada masalah, jangan terus-menerus masalah itu ada. Jangan terus-menerus adik-adik jadi berlarut-larut di dalam masalah itu. Nah, ketika ada masalah, bagaimana sikap adik-adik? Inilah yang perlu diuji atau dilihat sebagai anak sekolah minggu atau sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Apa itu? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang membenci Dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak membalasnya dengan rasa benci. Tuhan Yesus tidak membalasnya dengan pukulan atau dengan cacian atau dengan makian. Tidak. Tuhan Yesus malah menasihati mereka. Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka apa yang harusnya mereka lakukan, apa yang mestinya mereka perbuat. Sama seperti kita adik-adik. Ketika adik-adik di sekolah, ketika adik-adik di rumah, ketika melihat ada temannya yang kira-kira nakal atau kira-kira sudah mulai membenci temannya atau memusuhi temannya, nah adik-adik harus hadir di tengah-tengah mereka. Adik-adik harus berani memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang teman-teman adik-adik perbuat itu adalah salah. Adik-adik harus beritahu kepada mereka bagaimana cara berteman yang baik, bagaimana sebagai orang percaya kita boleh saling mengasihi satu sama lain meskipun orang-orang di tengah-tengah kita membenci kita, tidak suka kepada kita. Jadi begitu ya adik-adik. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita perlu hidup sopan. Hidup sopan itu bisa dimulai dari rumah, di sekolah, bahkan di gereja. Terlebih kita harus sopan kepada kedua orang tua kita dan kepada orang-orang yang lebih tua kepada kita. Terus bagaimana Mang? Berarti sama orang yang lebih muda dari kita bisa suka-suka kita dong? Tidak. Kepada orang yang lebih muda daripada kita, kepada adik-adik kita, atau kepada junior kita, kita juga perlu berlaku sopan. Kita perlu mengasihi mereka. Jadi sekali lagi yang membilang kepada kita adik-adik, sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita untuk berlaku baik kepada sesama kita. Janganlah kita saling mencemooh atau mengolok-olok teman kita. Apalagi di situasi yang sekarang ini, mungkin adik-adik sudah kangen nih mau datang ke sekolah, yang biasanya di sekolah ketemu sama teman-teman, ketawa ketiwi, yang biasanya bahkan suka ngata-ngatain teman, ya kan? Sekarang jadi rindu, sekarang jadi di rumah terus. Nah, mungkin ada di antara kita yang bersungut-sungut, males banget sih nih, masa di rumah terus sih, via Zoom, masa belajar di depan handphone. Nah, itu juga perbuatan yang tidak baik. Berarti adik-adik tidak menghargai guru yang sudah mempersiapkan materi, yang sudah mempersiapkan pelajaran bagi adik-adik. Jadi adik-adik walaupun sekolah di rumah harus tetap semangat. Apapun yang guru-guru telah persiapkan kepada adik-adik maupun itu tugas harus adik-adik kerjakan. Karena itu adalah merupakan perbuatan atau menunjukkan kesopanan adik-adik kepada guru kita. Bukti juga kepada teman-teman, walaupun kita dilarang untuk keluar rumah karena virus corona ini, maka kita harus bisa menahan diri. Kita juga bisa berteman melalui media sosial, misalnya entah dari WhatsApp, dari Facebook, Instagram. Yang penting bagaimana kita berkomunikasi melalui media sosial dengan baik. Jangan kita mencaci maki, apalagi ngata-ngatain teman kita. Karena itu adalah salah satu sikap yang Tuhan tidak suka melihat anak-anaknya seperti itu. Itulah firman Tuhan bagi kita adik-adik. Jadi sekali lagi,
Sebagai anak-anak sekolah minggu, terlebih anak-anak sekolah minggu HKBP Duren Jaya, kita harus bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Jangan kita membuat masalah, tetapi kita harus bisa bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa menjadi terang di tengah-tengah kita. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Kiranya adik-adik selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu diberikan kepintaran dalam menjalani tugas-tugas sekolah maupun cita-cita apapun yang adik-adik ingin harapkan nanti. Kiranya Tuhan terus memberikan adik-adik kemampuan untuk menjalani hari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyapa kami melalui murid-Mu Rasul Paulus, di mana mengingatkan jemaat di Roma untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup terus menjunjung sopan santun satu sama lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Duren Jaya memohon kepadamu agar Engkau memampukan kami untuk hidup saling mengasihi satu sama lain, agar kami boleh mengasihi kedua orang tua kami, agar kami boleh mengasihi kakak adik kami, agar kami boleh mengasihi guru-guru kami, agar kami juga boleh mengasihi teman-teman kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kami kesehatan, terlebih di dalam masa pertumbuhan kami. Meskipun ya Tuhan, sampai pada saat ini kami belum dapat beribadah bersama-sama di gereja-Mu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus merawat kami, Tuhan terus menjaga kami, dan pada waktunya nanti Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi berkumpul bersama di rumah Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu dimanapun di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu agar terus boleh memberitakan suara kebenaran-Mu. Juga para pendeta dan penatua kami, Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga para pemimpin gereja kami dan para pemimpin negara kami ini, agar mereka Tuhan boleh menjalankan amanah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan penguasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana khotbahnya tadi? Keren ya. Di situ kita diajarkan menjadi anak yang sopan dan tidak melakukan kekerasan atau menebar kebencian untuk sesama kita ya. Oh ya Kak, gak hanya sesama sih Kak, pokoknya ke siapapun adik-adik kita harus berlaku sopan. Contohnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik ke semua orang, jadi gak boleh menebar yang tidak baik. Jadi harus seperti Tuhan Yesus, saling mengasihi adik-adik. Oh iya adik-adik, tugas minggu ini nggak ayat hafalan lagi nih Kak, kali ini berbeda. Kali ini tugasnya itu membuat video selama 2 menit Kak, gitu. Jadi 2 menitnya itu misalnya kalian sedang mencuci piring, ngebantuin mama atau papa, atau mengepel, atau apalagi nih Kak, membersihkan halaman, pokoknya membantu di rumah. Jaga adik bisa Kak? Bisa dong. Bagus malah kalau bisa jaga adiknya dengan baik. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahannya. Yuk, siapkan. Kakak tungguin ya. 1, 2, 3. Yuk, kita angkat pujian. Yesus menginginkan berapa adik-adik? Yesus menginginkan aku bersihkan darinya, dimanapun ku berada, ku mengenal
bertata di surga. Kami bersyukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menjaga persembahan kami, kiranya terimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan mendengarai kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan menarik kita dengan damai sejahtera. Bapa Adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi.